Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan hari ini ya, weekend ceria lagi teman-teman ya. Balik lagi di weekend ceria. Kemarin ini bilang, bro makasih alisnya, bro makasih alisnya. Wede mantep banget ya. Di DM Instagram gitu kan teman-teman, alisnya terbang. Wih ya. Jadi memang kemarin itu saya ada info ya, bisa kalian yang memberanikan diri itu bisa antri di 3 area ini. Ya, jika dia berpotensi ya teman-teman jatuh ke area titik kedua ya teman-teman, ya kolom kedua ini ya, itu potensinya up untuk membentuk head and shoulder. Tapi ya kalau memang dia cuma sampai area warna ungu ini ya, dia potensinya untuk memantul, dan ternyata dia mantul cuy ya ke arah headnya. Wih ya, udah cuan luber nih teman-teman ya. Sekali lagi selamat ya teman-teman yang alisnya ya teman-teman, yang kemarin sudah antri di area atau kotak pemberhentian pertama ini ya teman-teman ya. Jadi saya ucapin selamat dulu untuk intermezzonya untuk alis ya teman-teman, mantap jiwa ya, profit ya kan. Yang mau TP silahkan gitu ya, tuh udah profit nih banyak teman-teman profitnya. Kalau misalkan kita ukur berapa sih profitnya ya, kisaran sini lah ya. Mungkin beli kisaran ini tuh kisaran tuh 28%, 28,5%, kisaran 28% guys. Mantap jiwa ya. Ya teman-teman, next kita langsung bahas untuk kabar baik Bitcoin dulu ya. Untuk awal-awalnya ini dari Kuba ya teman-teman. Pada hari Kamis pemerintah Kuba mengatakan ia akan mengenali dan mengatur Bitcoin dan cryptocurrency lainnya untuk pembayaran di pulau itu. Nah ya teman-teman, jadi dari lembaran resmi Kuba setempat nih telah menerbitkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa bank sentral akan membuat aturan untuk Bitcoin dan aset kripto lainnya untuk menentukan undang-undang lisensi bagi penyedia layanan kripto di pulau itu. Ya, jadi ini adalah salah satu atau kabar baik juga. Next lagi juga, demam Bitcoin mencapai Honduras dengan ATM cryptocurrency pertama ya teman-teman. Ini adalah semacam ATM cryptocurrency pertama di Honduras dibuka minggu ini karena pendukung Bitcoin berusaha untuk memacu permintaan aset virtual setelah negara tetangga El Salvador menjadi negara pertama menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah ya teman-teman. Jadi ini adalah dua sentimen positif ya untuk Bitcoin ya. Next lagi kita langsung bahas untuk Bitcoinnya versi per USDT dulu ya. Memang kemarin saya ada info ya, untuk sudah sampai area sini itu kita wait and see. Harapannya kemarin memang untuk chance memantulnya itu lebih besar ketimbang dia untuk SOR ya, masuk ke 3 target bawah ini ya teman-teman, atau di wave A yang kemarin sudah kita bikin ya teman-teman. Tapi hopefully dia memantul dan akhirnya memantul dari area ini. Nah kemarin itu syaratnya area pemantulan terdekat itu adalah area di mana sebelumnya menjadi neckline ya, bagian neckline dari pola head and shoulder yang sudah saya bahas teman-teman ya. Itu kisaran berapa bro? Kisaran $48.000 sekitaran itu. Dan akhirnya dia mampu menuju $48.000 dan akhirnya ini sempat struggling sedikit. Akhirnya dia bisa lanjut pemantul naik kembali ya. Nah next target kemarin sudah saya infokan. Next target setelah dia mampu melewati bagian neckline ini, itu bagian mana? Pasti bagian left dan right shouldernya. Itu kisaran berapa bro? Ini saya tandain aja teman-teman ya. Kita tandain nah ya teman-teman, ini kisaran-kisaran sini ya, itu kisaran $49.200, kisaran-kisaran $49.000 teman-teman ya. Nah dia mencoba melewati ini, lagi struggling dia ya teman-teman ya, yang sebelumnya menjadi area bagian left dan right shoulder dari pola HNS ini ya. Jadi itu adalah tadi, ini target 1 udah lewat, ini target kedua. Kalau dia udah mampu, dia bakal kemana? Pastinya ke bagian headnya dari pola HNS itu sekitaran $50.000, sekitar itu teman-teman. Jadi itu berapa target yang harus ditempuh dari oleh si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi memang ini resist terdekat yang penting itu sekitar $49.000 dan $50.000. Jadi yang terkuatnya menurut saya pribadi yaitu ada di $50.000, sekitar itu teman-teman ya. Jadi ketika nih ya tanda panahnya ya teman-teman, kan kemarin kita indikasi dia mantul ya. Kalau nggak kuat mantul kan koreksi lagi ke 46.400an sini. Ternyata setelah dia memantul, bener memantul dan kuat sampai area sini ya. Jadi nextnya teman-teman ya, si Bitcoin ketika dia mampu menembus $49.000 ini bakal melanjutkan kenaikan ke sekitar $50.000. Nah di sini yang harus berhati-hati sekali lagi ya. Pesan saya harus berhati-hati di sekitaran sini ya. Kalau dia tidak kuat ya dia bakalan koreksi lagi ya teman-teman ke sekitar area $48.000 ya. Jadi ini IBC-nya mungkin saya akan geser dulu teman-teman ya, biar nggak mengganggu, oke ya. Nah ya teman-teman, ketika dia mampu nih ya, ini mampu lewatin resist yang cukup kuat di sekitar $50.000, si Bitcoin berpotensi terbang kemana ya, ini titik sebelumnya yang sudah kita bicarakan sekitaran $52.000 sampai $52.000
$52.500 teman-teman ya, kisaran-kisaran itu untuk resist selanjutnya. Setelah $50.000 dia mampu tembus teman-teman ya. Jadi itu untuk jangka istilahnya pendek sampai menengahnya lah teman-teman ya. Beberapa resisten dari si Bitcoin dan support ketika dia memang tidak kuat memantul. Ya terdekatnya kalau dia nggak kuat mantul pasti balik lagi ke sekitar $48.000 ya. Atau sejauh-jauhnya itu sekitaran ini dia menites kembali untuk MA100 atau garis warna hijau ini ya teman-teman ya. Itu kisaran 47 ribuan dan bawahnya lagi sekitar $46.500 teman-teman, yang sebelumnya dia mengalami pemantulan nih beberapa kali di sini ya. Jadi itu bisa menjadi gambaran untuk kedepannya ya teman-teman. Jadi selamatlah kemarin ya, ternyata benar dia memantul dan kuat ya teman-teman, lewatin $48.000. Jadi wah udah profit ya akhirnya teman-teman, setelah menunggu ya beberapa saat dulu market turun ya sesuai pola HNS ini dan akhirnya memantul ya teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi saya ucapin selamat. Kita lihat juga untuk ini alis tadi udah ya teman-teman, kita lihat untuk Bitcoin dominance-nya ya teman-teman ya. Bitcoin dominance-nya kita lihat oke. Nah, ya teman-teman ya. Ini seperti yang kemarin saya infokan juga ya teman-teman ya. Ketika dia tidak mampu untuk meretest ya MA50-nya atau garis warna oranye ini teman-teman ya, dia berpotensi ke arah garis warna biru ini kembali. Nah, ya itu sekitar 44 untuk si Bitcoin dominance. Karena di sini itu bisa menjadi indikasi support yang cukup kuat karena beberapa kali mengalami pemantulan dan dia retest support di area sini ya teman-teman ya. Jadi nggak jauh-jauh lah dari area 44 ini ya. Jadi cukup bagus lah ketika Bitcoin dominance-nya turun ya, altcoin itu berpotensi bisa terbang lebih tinggi ya, salah satunya seperti alis tadi itu ya. Next kita bahas yang versi rupiahnya dari Bitcoin ya, time frame 4 jam. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dia juga memantul dari area ini ya, kisaran 680 juta dia memantul seperti kemarin saya infokan, kisaran 660 sampai 680 itu mungkin terjadi pemantulan dan ternyata benar karena di situ juga ada MA 100-nya nih atau garis warna ungu ini teman-teman ya. Jadi memang itu bisa menjadi tahanan yang cukup kuat untuk Bitcoin mampu mengalami kenaikan. Akhirnya dia bisa naik dan menembus area neckline-nya dari pola HNS ini sebelumnya ya teman-teman ya. Itu kisaran 693 sampai 694 jutaan. Akhirnya dia berhasil nembus dan sekarang ini lagi mencoba untuk melewati dari area left dan right shoulder-nya yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kisarannya berapa sih, Bro? Nah, kisarannya ini sekitaran 709 sampai 710 jutaan. Kisaran itu sebelum dia mampu untuk OTW ke bagian headnya ya teman-teman, itu kisaran 720 jutaan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa resisten yang harus dilewati oleh si Bitcoin teman-teman. Nah, ini kan udah mantul cus ini belum keluar teman-teman, belum keluar panahnya arrow-nya ya. Ini mantul ya teman-teman. Ini harus diperhatikan ya teman-teman sekali lagi. Semoga dia kuat mantul ya ke area headnya ya teman-teman ya. Sekitaran kalau dolarnya kan 50 ribuan, kalau sekarang kalau rupiah kan sekitar 720 jutaan ya. Ya. Jadi di sini harus dia tes lagi nih resistnya. Kuat atau enggak? Kalau kuat ya OTW kemana? Sekitar 740 jutaan ya teman-teman. Ini kalau kuat. Kalau tidak kuat dia kemana ya teman-teman ya, OTW ke bagian ini lagi kembali sekitaran 708 710 jutaan. Dan kalau koreksi lebih dalamnya lagi pasti ke dua support bawahnya ini teman-teman, dimana memang di dua support ini cukup penting. Yang sebelumnya menjadi area neckline-nya dari HNS dan bawahnya lagi itu memang ada MA100-nya kembali ya. Jadi menjadi salah satu indikator penting juga nih teman-teman. Nah, di posisi-posisi seperti ini ya, kita itu sekitaran 680 juta lah, 678 jutaan sampai 680 jutaan ya. Jadi memang ini ada indikasi untuk bisa masih melanjutkan kenaikan ke arah sekitar area headnya, atau sekitar kalau dolarnya kan $50.000, kalau rupiahnya itu sekitar 720 jutaan ya. Itulah yang kita harapkan teman-teman. Semoga Bitcoin mampu, tapi kita tetap aja berjaga-jaga gitu. Kalau dia nggak kuat ya paling terdekatnya kemana koreksi teman-teman, koreksi ke sekitar 694 jutaan dan lebih bawahnya lagi itu pasti merites area bawahnya yang ada MA100 yaitu sekitaran 678 sampai 680 jutaan. Itu adalah area yang harus kalian perhatikan untuk Bitcoin jangka pendeknya ya teman-teman. Next kita bahas BNB. Nah ya. Oke teman-teman, pergerakan BNB dia masih berada time frame 4 jamnya ya. Dia masih berada atau meretest di atas MA21-nya nih teman-teman ya. Jadi memang kemarin sudah mengalami kenaikan setelah dia pullback dari sekitar 6,8 jutaan ke sekitar 7,1 jutaan sekian lah teman-teman ya.
Nah, jadi ini harus kalian perhatikan juga teman-teman ya. Di beberapa area terdekat ini ada EMA2134 dan MA50-nya ya. Jadi dia kemungkinan besar bisa juga meretest dari 3 area ini, yaitu kisarannya ya saya sebutin aja ya, kisaran 6,8 juta, 6,9 juta dan posisi sekarang di 7 juta rupiah. Ya, sebelum dia bisa mengalami kenaikan kembali, kalian bisa pilih area cicilnya lah teman-teman ya untuk si BNB ini sendiri. Jadi memang untuk target kenaikannya masih sekitar sini teman-teman. Area warna biru ini sekitaran 7,3 sampai 7,4 juta rupiahan. Ya, sebelum dia bisa terbang lebih tinggi ke arah sekitaran 7,9 sampai kisaran 8 juta rupiah. Ya, teman-teman, itu yang kita harapkan dan semoga juga didukung sama si Bitcoinnya. Ya kan, BNB juga baru dapat good news juga kan. Dia udah lolos seleksi lah gitu ya, teman-teman, lolos di UK sana ya teman-teman. Jadi itu sekilas untuk BNB, saya bahas sekilas aja ya. Sama seperti waktu itu saya infokan ketika dia menjelang burn harganya agak naik sedikit ya. Tapi setelah burn memang biasanya itu agak turun harganya dan sideway ya beberapa minggu. Nah, setelah itu baru dia bisa mengalami kenaikan seperti ini teman-teman yang sekarang kita alami ya. Nah, kisaran seperti ini tuh naik ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi itu kalau tipikalnya BNB ya teman-teman. Jadi mungkin banyak orang yang istilahnya berpendapat, wah BNB mau burn nih, siap-siap bakal terbang tinggi. Enggak juga menurut saya ya teman-teman. Memang biasanya BNB bakal naik ya, naik dikit doang gitu menjelang burn, hype-nya muncul gitu kan, harganya kuat ya teman-teman, strong lah ya dari badai Bitcoin. Habis itu setelah burn ya dia agak turun dikit, koreksi dikit, akhirnya sideway ya lumayan ngikutin Bitcoin, kemudian dia bisa terbang lumayan tinggi ya beberapa minggu setelah burn dan terbukti ya teman-teman. Memang seperti itu sih BNB biasanya ya, dan terbukti juga kali ini ya. Jadi itu untuk info BNB. Nanti kalau burn ya, setelah burn malah kalian kalau bisa menurut saya itu cicil beli ya. Nanti jelang 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dia baru nanjaknya lumayan teman-teman. Nanjaknya perlahan tapi pasti naik terus, tahu-tahu profit 20% aja padahal baru berapa minggu, 20%, 30% aja gitu kan teman-teman untuk si BNB ini sendiri ya. Next kita bahas ETH ya. ETH ini pergerakannya memang tidak sebagus si BNB. Kenapa? Memang kemarin setelah London Havoc-nya dia sudah naik cukup kenceng ya. Dari grafiknya ya, dari price actionnya si ETH ini sendiri. Jadi memang untuk tipikal koin gak cuma ETH, ketika dia sudah pump lumayan kenceng teman-teman ya, dibanding koin-koin lain nih misalkan ya, dia udah naik. Nah habis itu setelah itu apa bro? Setelah itu agak koreksi dan sideway dulu untuk beberapa saat sampai waktunya nanti dia istilahnya nih bensinnya udah penuh lagi buat terbang lagi kayak gitu bro ya. Jadi emang gak ada yang namanya pump naik terus gak ada. Pasti setelah pump naik ya teman-teman ya, kemudian dia koreksi dan sideway dulu untuk beberapa saat baru nanti bisa mengalami kenaikan kembali ya. Jadi memang itu sangat wajar. Makanya kita bisa lihat dari price action si ETH ini sendiri ya, memang dia tertahan di sekitar area sini teman-teman ya, tidak jauh dari area sini tertahannya. Itu kisaran 4,7 sampai 47 juta sampai 48 jutaan teman-teman ya. Makanya nggak heran lah kan, kemarin banyak banget yang nanya saya, bro itu ETH kenapa ya kok tertahan di area sini gitu ya, nggak kuat tembus ke area 49 sampai 50 juta rupiah. Ya memang indikasinya kuat ke arah sana, tapi memang dia masih struggling di area kotak warna biru yang saya tandain ini teman-teman ya. Memang beberapa kali ini dia nggak kuat tembus teman-teman, beberapa kali nih mencoba tembus ya setinggi-tingginya sampai 48 juta 300 ribuan lah, sekitar itu. Akhirnya dia soar kembali ya, akhirnya naik ya, itulah kebentur di area warna biru ini ya teman-teman. Jadi ya menurut saya pribadi ini, menurut saya masih wajar ya untuk ETH. Dia walaupun sudah beberapa kali breakdown ya teman-teman. Nah seperti yang saya infokan kemarin, setelah dia breakdown ya dari beberapa indikator ini sampai MA100 nya pun di breakdown dari time frame 4 jamnya, dia berpotensi untuk mengalami kenaikan. Nah memang kotak warna biru ini menjadi resisten yang kuat. Kalau dia nggak kuat ya bakalan retest kembali beberapa indikatornya teman-teman ya. Ya terdekat ke sekitar 45 juta 900 ribuan. Dan area bawahnya lagi yang buat kalian ya istilahnya mau ngantri bawah lagi, itu kisaran 44 jutaan teman-teman ya. Dan bawahnya lagi nih ya, buat kalian yang nanyain bawahnya lagi berapa bro, kisaran berapa. Nah bawahnya lagi tuh kisaran 43 jutaan teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa area untuk si ETH ya, jangka pendek ya. Ini adalah kotak resistennya, mungkin saya warnain warna merah aja teman-teman. Nah ya teman-teman ya, jadi memang area ini menjadi area resisten yang menurut saya kuat untuk pergerakan si ETH ya. Itu adalah harus diperhatikan. Jadi buat kalian yang mau scalping ya, bisa antri di istilahnya beberapa titik ini teman-teman ya.
Kemudian yang mau TP-TP ya di kotak warna merah ini, kisaran-kisaran itu ya, di kisaran ini biasanya memang belum kuat lah untuk saat-saat ini ya, untuk jangka pendeknya ya teman-teman. Jadi itu aja untuk si ETH dan BNB, kemudian Bitcoin, dan tadi sempat menyinggung Alice juga teman-teman ya. Jadi itu aja sekilas untuk informasi hari ini, semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi happy weekend, salam profit.